Karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Biarlah kami boleh selalu merasakan cinta kasih sayang-Mu Tuhan. Dan kami boleh membalas kasih-Mu dengan sebuah kehidupan yang berkenan kepadamu. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu yang ajaib. Kami mengucap syukur untuk segala kecukupan, untuk kesehatan, untuk keluarga yang Kau berikan kepada kami. Bapa, dengan penuh rasa syukur itu kami datang beribadah hari ini untuk berbagi kasih-Mu di antara kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sucikan, layakkan kami untuk mendekat ke hadirat-Mu Tuhan. Agar kami boleh mendengar isi hati-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa atas setiap kami yang mendengar, juga hamba-Mu yang terbatas ini. Agar sungguh-sungguh hanya isi hati Tuhan disampaikan. Hanya kebenaran-Mu kami dengar. Dan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kesanggupan daripada-Mu sendiri, kami boleh dengan taat dan setia melakukan segala perintah dan kehendak-Mu di jalan-jalan hidup kami. Karena kami percaya, mujur dan beruntung orang-orang yang percaya dan berserah kepada Tuhan, yang melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan dengan setia di sepanjang jalan hidup kami. Pimpin kami Bapa, kami serahkan jalannya pemberitaan firman hanya ke dalam tangan-Mu dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, ini kesempatan pertama bagi saya melayani di PD Jesus People hari ini. Saya berterima kasih kepada Pak Robi yang sudah memberi saya kesempatan untuk boleh melayani firman Tuhan hari ini. Saya sudah lama tidak ke Malang ya, karena ya memang mungkin kurang banyak kepentingan meskipun ada banyak keluarga di sini. Tetapi saya bersyukur hari ini saya boleh datang ke Malang dan melihat bagaimana Malang berubah banyak sekali gitu ya. Ada tempat-tempat yang saya dulu nggak pernah tahu ternyata sekarang ada di Malang dan juga makin macet ya. Makin macet Malang ini, dulu santai sekarang jauh lebih macet. Semoga kita tetap sukacita, kita tetap berbahagia, kita diberkati Tuhan, dan kita baik yang tinggal di Malang maupun dimanapun kita berada, Tuhan menyertai memberkati kita. Ya, saya datang dengan istri saya, dan kami punya 4 orang anak yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan salah satunya telah berpulang, ya, yang paling bungsu. Baik, itu perkenalan dari saya. Saya melayani di GBI Rock dalam keseharian. Dan saat ini, ya kebetulan saja saya masih jadi sekretaris umum di GBI BPD Surabaya. Ya, itu aja. Saya akan bagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara hari ini tentang bagaimana mengampuni orang yang menyakiti kita. Dasar firman Tuhan terambil dari Kolose 3 ayat 13. Di situ Rasul Paulus menasehatkan demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tema kita hari ini saya ambilkan dari ucapan Yesus di dalam Lukas 6 ayat 27. Masih berbicara tentang hal mengampuni. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan statistik penduduk dunia tahun 2024, ada 2,4 miliar penduduk dunia yang mengaku sebagai orang Kristen. Jadi di seluruh dunia ini, artinya 1 dari 3 penduduk dunia mengaku bahwa dia beragama Kristen. Dia adalah orang Kristen. Kita tahu semua Kristen itu artinya secara harafiah apa, Bapak Ibu? Kristen artinya pengikut Kristus, ya. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut dalam artian ini bukan cuma bicara tentang orang yang ketika ada orang memimpin terus dia jalan di belakang mengikuti langkah-langkahnya, bukan hanya itu, tetapi benar-benar pengikut yang sejati. Pengikut dalam artian apapun yang Yesus lakukan, apapun yang Yesus pikirkan, apapun yang Yesus katakan, itu adalah pedoman bagi kita. Bagi orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, gak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti dia bukan pengikut Kristus. Tetapi begitu banyak orang mengaku Kristen, 2,4 miliar. Di dalam dunia ini kita patut mempertanyakan kenapa dunia ini masih juga banyak kejahatannya. Betul? Banyak kejahatannya, betul ya? Orang baik itu makin lama makin sedikit secara persentase, orang jahat makin banyak, Bapak Ibu, ya. Bahkan kejahatan-kejahatan besar terjadi juga di berbagai negara yang mayoritas Kristen. Atau kalau di Indonesia, kejahatan terjadi juga di daerah yang mayoritas Kristen. Belum lama ini di Surabaya ada sebuah kejadian di mana ada 2 anak saling olok-olokan begitu dan kemudian akhirnya merambat ke orang tuanya. Orang tuanya mendatangi sebuah sekolah dan kemudian menyuruh anak itu menjenggong dan sebagainya. Bapak Ibu mungkin tahu karena berita itu viral gitu ya. Di Surabaya terutama, dan kemudian terjadilah banyak keributan yang menghiasi media sosial waktu itu. Sekarang ya kita bersyukur itu sudah surut. Tetapi kejadian itu terjadi di sekolah Kristen, Bapak. Kedua siswa itu sekolahnya beda, tapi kedua-duanya sekolah di sekolah Kristen. Rupa-rupanya di dalam sekolah Kristen tidak ada jaminan bahwa orang-orangnya akan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan kita melihat bagaimana di dalam gereja udah pasti Kristen gitu ya, terjadi banyak perpecahan, terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran yang kemudian rasa-rasanya membuat kita sebagai orang percaya itu miris gitu ya. Ketika gereja terpecah, gereja bertengkar, bahkan di dalam sebuah ministry, di dalam sebuah gereja, papa dan anak berebut gereja. Papa dan menantu, ayah mertua dan menantu berebut gereja. Terjadi perpecahan, terjadi keributan. Ini yang membuat kita kemudian bertanya, memang orang Kristen ini pengikut Kristus sungguhan atau jangan-jangan cuma mengaku Kristen? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seharusnya semua orang percaya adalah anak-anak Allah dan dia telah lahir baru oleh kuasa penebusan Kristus dan karya Roh Kudus. Kita ini semua kan lahir baru di dalam Kristus. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Amin. Gambar dan rupa Allah itu kan bukan bicara soal Allah punya hidung, Allah punya mata, Allah punya mulut, tidak. Tetapi bicara tentang keberadaan kita yang kelakuannya, yang dasar sifatnya adalah mirip dengan Allah. Ya.
di mana Allah adalah kasih. Nah, sebagai orang yang sudah lahir baru oleh penebusan Kristus dan karya Roh Kudus, maka sebagaimana Allah sudah mengampuni orang-orang yang berdosa dan patut binasa dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai korban penebusan dosa-dosa kita, sewaktu kita masih berdosa, maka setiap kita yang telah lahir baru, ya, kita semua yang sudah lahir baru dan mengikut Kristus, kita harus bisa mengikuti teladan Allah dengan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dan membalas semua kejahatan mereka kepada kita dengan kasih. Bukan dengan pembalasan yang setimpal, tetapi membalas kejahatan mereka dengan kasih. Tetapi adalah sebuah kenyataan di dalam kehidupan seluruh umat manusia ini, ya. Bahwa sejak kejatuhan manusia yang pertama, yaitu Adam, ke dalam kehidupan yang dikuasai dosa, ya mungkin ada yang ngomong, oh enggak Pak, yang jatuh pertama itu Hawa, ya, atau Eva. Tetapi karena yang mendengar perintah itu adalah Adam, maka tanggung jawab diberikan kepada Adam, ya. Sejak kejatuhan Adam, kehidupan manusia itu kemudian dikuasai dosa. Kecenderungan alami manusia adalah kita membalas setiap perlakuan yang kita terima dengan cara yang sama. Jadi waktu kita diperlakukan baik, kita secara umum akan membalas, bereaksi membalasnya dengan apa? Kebaikan, betul ya? Kalau kita diperlakukan orang baik, kita membalas dengan kebaikan. Tetapi pada waktu kita diperlakukan buruk, kita juga akan membalasnya dengan apa? Hal yang buruk. Ini hal-hal yang biasa, bahkan ada yang lebih parah lagi. Ketika ada orang berbuat baik, dibalas dengan hal yang buruk. Ada yang seperti itu. Tetapi sangat jarang orang yang diperlakukan buruk membalasnya dengan kebaikan. Sangat jarang, ya. Nah, padahal dalam hidup manusia, ya, termasuk kita semua, tidak selamanya kita bisa selalu berbuat baik. Ada waktu-waktu di mana sebuah perbuatan dengan niat baik itu bisa disalah mengerti dan dituduh sebagai hal buruk oleh orang lain. Saya pernah mengalami satu hari, ya, ketika saya sedang waktu itu masih kerja sekuler, sedang menjual barang gitu, ya. Dan kemudian orang yang mau beli itu saya beritahu, ini beneran, bukan karena seorang sales lagi meyakinkan pembelinya, ya, bahwa barang yang saya jual itu nggak ada untungnya. Benar-benar nggak ada untungnya karena dia nawar sampai kita ini dan nggak bisa untuk dapat margin, profit margin gitu, ya, nggak bisa dapat keuntungan. Sedangkan di sisi lain kita kepepet sehingga terpaksa harus menjual barang itu. Dan kemudian ketika saya mengatakan kepada dia bahwa ya sudah, sebetulnya ini kami nggak ada untung. Bahkan bisa dikata karena dari segi waktu kami mengalami kerugian. Tapi nggak apa-apa, kami terpaksa menjualnya. Kemudian reaksi dari orang ini adalah si pembeli ini, calon pembeli ini bereaksi begini. Dasar sales, ya, dasar sales, ngomongnya enggak benar, ngomongnya enggak ada batinya, enggak ada untungnya, padahal ya sudah untung. Dia bilang begitu. Padahal apa yang saya katakan itu benar, ya, benar-benar memang enggak ada untungnya gitu. Tetapi dia beranggapan demikian. Jadi sesuatu yang kita sampaikan belum tentu diterima orang sebagai sesuatu yang benar, sekalipun hal itu kita sampaikan dalam kebenaran. Atau sebuah perbuatan yang sebenarnya dimulai berdasarkan sebuah niat baik, tetapi dalam pelaksanaannya bisa saja, ya, tanpa sengaja terjadi sebuah kesalahan yang berakibat buruk terhadap orang lain. Ini contoh-contoh bagaimana kita ini ketika mau melakukan kebaikan belum tentu bisa diterima sebagai hal yang baik. Misalnya, ya, sekarang ini kan lagi banyak program makan siang bergizi, betul ya? Di
Di Malang kan juga ada, iya. Makan siang bergizi untuk sekolah-sekolah itu kan. Nah, ini niatnya baik apa enggak? Niatnya baik, supaya apa? Supaya siswa di Indonesia, anak-anak ini gizinya cukup ya. Jangan dikasih pelajaran-pelajaran yang berat, tetapi kemudian karena gizinya enggak cukup, biar enggak nangkep dia ya, dikasih pelajaran seperti apapun, nah, memang gizinya kurang, IQ-nya jadi terganggu dan kemudian ya susah dia belajar ya. Niatnya baik pemerintah ini. Tapi kemudian dalam pelaksanaannya kita tahu sempat kejadian ya. Ada anak-anak yang kemudian sakit, betul nggak? Makan itu terganggu pencernaan, sakit perut, mungkin diare gitu. Dan kemudian hal ini akibatnya ketika semua ini terjadi, maka dituduhlah wah ini sengaja, ini ada tindakan yang sembrono dan sebagainya. Sebagai akibatnya timbullah ya reaksi-reaksi buruk, kemudian berita-berita yang seolah-olah menyalahkan program tersebut. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, setelah diresponi buruk seperti itu, biasanya ketika ada orang diresponi buruk untuk perbuatan baiknya, itu motong dan marah apa enggak? Marah enggak? Ya marah. Ya mungkin dengan marah akhirnya kemudian program ini di stop, diberhentikan, wah dituduh yang enggak, berhenti aja gitu. Dan kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemunduran. Yang terjadi adalah sebuah niat baik itu kemudian jadi terhambat. Ini sering terjadi. Bahkan di beberapa hal, ketika ada orang berniat baik, melakukan hal baik, direspon dengan cara buruk, maka kemudian yang timbul adalah orang yang diresponi jelek ini, dia merasa sudah berbuat baik, lantas meresponi balik dengan hal yang buruk juga, akhirnya buruk-buruk saling berbalasan, yang timbul adalah kejahatan terjadi dalam kehidupan manusia. Dan balas-membalas ini membuat manusia semakin akrab dengan kejahatan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang percaya yang adalah anak-anak Allah, kita semua memiliki tugas untuk mengembalikan manusia kepada sebuah kondisi sebagaimana Allah pertama kali menciptakan kita. Yaitu supaya kita hidup sebagaimana Allah yang penuh kasih. Yang kita tunjukkan dengan selalu mau mengampuni kesalahan orang lain. Agar melalui kasih dan pengampunan itu, dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih baik. Menjadi sebuah tempat yang lebih banyak kedamaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah adalah kasih yang mengampuni. Mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita dalam kenyataannya memang bukan perkara yang selalu gampang. Jika kesalahan itu kecil saja dampaknya terhadap kita, mungkin akan lebih gampang, akan lebih mudah untuk mengampuni. Tetapi kalau apa yang orang lain lakukan terhadap kita begitu menyakiti dan begitu merugikan kita, bahkan menghilangkan damai sejahtera kita, maka untuk mengampuni perbuatan orang yang telah menyakiti kita itu bisa jadi adalah sebuah perjuangan, butuh sebuah perjuangan yang sangat berat. Misalnya, ketika akibat perbuatan orang lain, kita sampai harus kehilangan nyawa orang yang sangat kita sayangi. Maka saya percaya, ini bukanlah sebuah hal yang mudah, bahkan mungkin nyaris mustahil untuk bisa kita ampuni. Tetapi hal ini adalah hal yang saya dan istri saya alami. Anak saya yang paling bungsu, Rafael David Daniel, itu tanpa kami duga dia sekolah di sekolah Kristen, dan kami sedikit dapat laporan ya tentang apa yang terjadi di sekolah. Tetapi satu hari istri saya dipanggil karena anak saya memukul temannya.
Dia memukul temannya ternyata karena dia dibully oleh teman tersebut, dan karena dia berani maka dia melawan. Tetapi sebagai akibatnya adalah dia dihukum oleh sekolah karena dianggap kalau memang dibully pun ya olok-olok dengan perkataan dan sebagainya itu harus dibalas dengan perkataan. Yang mukul duluan tetap disalahkan. Baik, waktu itu kita anggap sudah selesai, tetapi ternyata pembulian itu berlanjut. Anak saya yang ceria, yang punya banyak teman, pada akhirnya kemudian dijauhi semua temannya. Karena anak yang membuli dia itu rupanya berhasil mempengaruhi teman-temannya. Singkat cerita, anak saya mengalami depresi yang berat. Dan sampai kami harus bawa dia berobat ke seorang psikiater. Depresi itu begitu berat dan butuh waktu berbulan-bulan sampai dia mulai mengalami sebuah pemulihan. Dan setelah kami pindahkan sekolah, dia sekolah di sekolah yang baru, dia punya teman-teman yang baru dengan jumlah yang lebih sedikit, dia bisa kembali gembira, dia bisa kembali berprestasi, dan kemudian singkat cerita dia masuk kuliah. Di kampus dia juga tetap ceria, banyak teman, dia aktif berorganisasi. Tetapi ketika dia aktif seperti itu, tiba-tiba suatu hari kami mendengar, kami dikasih berita bahwa anak bungsu kami melompat dari lantai 12 di kampusnya. Kami sangat terkejut bahwa hal itu terjadi. Tetapi sebagai orang yang ngerti tentang orang-orang depresi, jika mereka menghadapi sebuah trigger di hari yang sama, itu bisa mendadak dia seperti orang kehilangan akal sehatnya. Dan itulah yang terjadi dengan anak kami. Pihak kampus kemudian datang kepada saya dan mengatakan kami sedang menyelidiki kenapa hal ini terjadi. Mereka coba tanya apa yang terjadi dengan anak tersebut di rumah. Saya mengatakan ini benar-benar Tuhan tahu, gak ada terjadi apa-apa. Malam hari kami masih mesbah keluarga bareng, kami mendoakan kokonya yang akan kerja di tempat baru. Dan ketika pagi juga dia seperti biasa pamit pergi ke kampus dengan sifat yang biasa, sikap yang sama saja seperti biasa sehari-hari. Tiba-tiba kejadian itu terjadi. Maka sebenarnya ya kita tahu bahwa pasti ada peristiwa di mana entah temannya, entah siapa yang sudah menyebabkan dia kemudian tertrigger kembali ke masa trauma depresinya di yang lalu. Sehingga kejadian itu terjadi pada hari tersebut ya, 1 Oktober itu. Tetapi ketika kampus datang dan mengatakan kami sedang menyelidiki siapa yang terakhir ketemu dengan dia, kita sedang pantau. Saya mengatakan kepada pembina kerohanian di UK Petra, jangan Pak, gak usah. Loh kenapa Pak? Ya, itu gak akan pernah mengembalikan Rafael kepada kami. Itu hanya akan membuat ada urusan hukum, kami jadi sakit, capek, berlarut-larut, dan kemudian mungkin ada temannya, entah 1 orang atau mungkin lebih dari itu yang kemudian nanti harus diperiksa, jalani pengadilan, dan membuat kita semua banyak orang yang akan tersiksa, banyak orang yang akan mengalami kesulitan. Tapi Pak, ini kan penting, katanya begitu. Saya bilang, jangan sudah. Sudah cukup kami yang jadi korban. Sudah cukup kami yang menderita. Tetapi please, jangan diusut lebih lanjut lagi. Karena ini hanya akan membuat lebih banyak orang menderita. Dan akan makan waktu yang juga akan menyiksa kami semua dalam kedukaan, dalam kondisi syok yang sangat berat ini.
Dan akhirnya ketika ada petugas dari Pemkot dan kemudian juga dari kepolisian yang meminta keterangan, ya kami bilang kami tidak tahu. Dan ketika mereka bilang perlu diusut, saya juga menyatakan saya rasa nggak perlu, karena toh anak saya nggak akan pernah pulang dalam kondisi hidup lagi, dia sudah nggak ada. Apakah hal ini menunjukkan kami tidak mengasihi anak kami? Tentu tidak. Sakitnya sampai hari ini masih terasa. Sudah lewat dari 4 bulan. Tetapi kenangan tentang Rafa dalam kehidupan kami adalah kenangan-kenangan tentang masa-masa yang menyenangkan, sekaligus sesuatu yang berat bagi saya, bagi istri, dan juga bagi kakak-kakaknya. Tetapi kami belajar. Ketika ada yang menanyakan pada saya, Pak, kenapa Bapak melepaskan begitu saja, bahwa mungkin ada orang yang melakukannya, dan bahkan bukan mungkin, pasti ada orang yang melakukan hal itu. Saya mengatakan, karena Allah telah mengorbankan Kristus bagi saya. Saya nggak bisa mengaku Kristen kalau saya tidak mengikuti teladan Kristus yang mengampuni orang-orang yang menyalibkan Dia. Saya nggak bisa berkhotbah melayani Tuhan ketika saya ternyata kelakuannya jauh beda dari Kristus. Dan ketika Gideon Yusdianto, penyiar radio Bahtera Yuda, mewawancarai saya, dan dia tanya kepada saya, Bapak kecewa sama Tuhan? Saya bilang tidak. Waktu dia tanya, kenapa Bapak bisa gak kecewa dengan kondisi yang terjadi? Saya menjawab dia dengan jelas, karena saya membaca firman Tuhan. Di situ ada banyak orang mengalami hal-hal yang buruk, tetapi mereka bertahan dalam iman. Ada Ayub yang mengalami hal yang jauh lebih buruk daripada saya, betul? Itu kita bisa baca di Alkitab. Satu hari yang sama dia kehilangan hartanya. Hari yang sama dia kehilangan ke-10 anak-anaknya. Semuanya hilang. Hari yang sama anak-anaknya mati. Lebih dari itu, dia kehilangan kesehatannya. Dia kehilangan semua kebahagiaannya. Datang 3 orang temannya. Awalnya kelihatannya mau menghibur, tapi justru akhirnya menuduh dia. Membuat dia makin sakit. Tetapi dalam kesemuanya itu Ayub bertahan dalam iman. Dan itu jadi sebuah penghiburan bagi saya. Pengenalan akan firman Tuhan akan selalu membuat kita mampu menghadapi badai yang paling berat sekalipun. Ada peristiwa-peristiwa Daud yang kehilangan anaknya. Bahkan anaknya bertengkar, anaknya saling membunuh, anaknya memperkosa anaknya yang lain. Itu peristiwa-peristiwa yang begitu berat. Dan karena Alkitab begitu jujur menuliskannya, maka kita boleh betul-betul dikuatkan, kita boleh betul-betul diberkati. Karena itu jangan pisahkan hidup kita dari firman Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan, itu akan sangat berguna pada waktu-waktu kita merasa ada dalam kelemahan. Kita harus selalu mengingat bahwa Allah dalam Kristus telah kehilangan nyawanya di atas bukit Kalvari demi mengampuni semua dosa kita, di mana dosa itu akan membawa kita ke dalam penghukuman yang kekal. Kasih Allah kepada kita adalah orang-orang berdosa ini adalah sebuah kasih yang begitu luar biasa. Bukankah kita semua adalah pembuat kejahatan-kejahatan yang keji? Kita adalah orang-orang yang egosentris, orang-orang yang kurang peduli terhadap nasib orang lain. Kita mungkin ada yang suka menghakimi orang yang belum tentu bersalah. Kita iri hati ketika melihat orang lain lebih beruntung. Kita tidak suka melihat saudara kita sendiri lebih beruntung daripada kita. Kita mengingini milik orang lain. Kita tamak, kita serakah, kita gila hormat. Dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang biasa dilakukan oleh manusia. Sebagai orang yang sejak masa kanak-kanak melayani di gereja,
Saya tahu persis bagaimana ada orang cuma sekedar tidak kebagian lilin waktu candlelight aja mutung Bapak Ibu. Ya, biasanya apalagi kalau dia pemimpin gereja, merasa dirinya orang penting, harusnya mungkin dia pelayanan di depan sebagai orang yang terima lilin dari Pak Gembala dan kemudian membagikan lilin kepada jemaat yang hadir. Tahu-tahu hari itu dia enggak ditugasi, bisa marah, bisa tersinggung cuma hal perkara lilin. Padahal lilin itu beli di pasar Atom aja banyak Bapak Ibu. Tapi karena dia enggak kebagian, lilin itu harganya berapa sih gitu. Tapi karena enggak kebagian merasa enggak dihormati dan kemudian kecewa. Pindah gereja, minta dihargai di gereja lain. Ini hal-hal yang kita harus akui terjadi di sekitar kita. Betul ya? Terjadi di sekitar kita. Orang-orang yang gila hormat. Dan masih banyak lagi hal-hal buruk dalam diri kita. Tetapi kasih Allah dalam Kristus begitu besar atas manusia. Begitu besarnya sampai kasih itu seolah-olah mengabaikan semua perbuatan jahat yang kita lakukan. Akibat kuasa dosa yang membelenggu kita. Kasih Allah inilah yang harus kita miliki sebagai orang yang sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus. Sebuah kasih yang tulus, yang sengaja mengabaikan rasa sakit yang kita derita akibat perbuatan orang lain dan melepaskan pengampunan kepada mereka. Kita mengasihi dan mengampuni orang yang melakukan kesalahan atau bahkan kejahatan terhadap kita. Karena kita sadar bahwa kita sendiri sudah diampuni oleh Allah dengan mengorbankan anaknya yang tunggal demi kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita yang telah sangat sering menyakiti hati Allah dengan begitu banyaknya perbuatan-perbuatan dosa kita. Kabar baik bagi kita semua Bapak Ibu. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, mengampuni adalah sesuatu yang tidak sesulit orang-orang yang belum mengalami kasih anugerah Allah di dalam Kristus. Karena kasih penebusan Allah dalam Kristus itu telah memberikan kepada kita sebuah keteladanan yang sangat nyata akan sebuah kasih dan pengampunan yang sangat besar. Bagi orang yang tidak kenal Kristus, mengampuni adalah satu hal yang sangat sukar. Tetapi bagi orang percaya, kesanggupan itu bukanlah kesanggupan kita sendiri. Kesanggupan itu adalah anugerah Allah. Kita dimampukan oleh Roh Kudus. Dan kita telah melihat keteladanan Kristus yang boleh kita ikuti. Allah lah yang menyanggupkan kita untuk mengampuni. Sebagai orang-orang beriman, kita memiliki kuasa untuk membagikan kasih kepada dunia ini. Oleh kasih dan keteladanan Kristus serta kuasa kasih Allah dalam Roh Kudus, kita disanggupkan untuk mengampuni orang lain. Bahkan mengampuni mereka yang telah menyebabkan kita kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Sebagaimana Allah Bapa telah kehilangan Yesus yang sebagai manusia dia mati di atas kayu salib. Padahal dia tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi dia harus terpisah dari kasih Allah ketika dia turun ke dalam kerajaan maut demi menggantikan kita, orang-orang yang sebenarnya patut menerima hukuman karena dosa kita. Hanya kasih Allah saja yang membuat kita sanggup mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan kita harus mengerti bahwa anak-anak Allah yang sejati, anak-anak Allah yang sesungguhnya memang pasti akan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebagaimana kalimat dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayatnya yang ke-12. Kalimat ini menyatakan dan harus kita pahami bahwa kalau kita nggak mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka sebenarnya kita juga tidak patut menerima pengampunan dari Allah. Intinya kasih adalah jawaban atas segalanya. Berdasarkan pengertian bahwa hanya kasih Allah dan kesanggupan yang diberikan oleh Roh Kudus saja yang membuat kita sanggup mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti
telah menyakiti hati kita. Maka langkah pertama untuk dapat mengatasi rasa sakit itu dengan kasih adalah kita harus beriman sungguh-sungguh pada Allah. Dan sepenuh hati kita menyerahkan kontrol penuh atas seluruh roh dan jiwa kita hanya kepada Roh Kudus. Kita harus mengambil sebuah komitmen untuk menyerahkan kehendak bebas kita kepada Roh Kudus, untuk menaati segala kehendak Allah dan menyerahkan rasa sakit yang kita alami itu kepada Dia. Sehingga ketika orang lain melakukan kesalahan atau bahkan kejahatan pada kita, maka hal pertama yang perlu kita pikirkan ketika kejahatan itu menimbulkan rasa sakit dalam hati dan jiwa kita adalah kita mencoba untuk mengerti bahwa setiap manusia memang dilahirkan dalam dosa dan memang selalu kita ini punya kecenderungan untuk hidup dalam dosa juga. Kesalahan dan kejahatan yang mereka lakukan, yang orang lain lakukan kepada kita atau kepada orang yang kita kasihi, sebenarnya adalah di bawah pengaruh kuasa dosa itu yang mengendalikan mereka yang belum lahir baru di dalam Kristus. Mereka ini mungkin saja orang Kristen, mereka mungkin saja mengaku Kristen, mereka mungkin pengunjung gereja, mereka rajin beribadah, bahkan terlibat dalam berbagai pelayanan-pelayanan dengan, ya mungkin pelayanan itu bahkan hebat, namanya besar. Tetapi seperti apa yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 20 dan 21. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi bukan semua orang yang mengaku Kristen sudah pasti mengalami kelahiran baru dan sudah diselamatkan. Kalau perbuatan kita nggak sama, nggak selaras dengan Kristus, maka sebenarnya orang-orang yang mengaku Kristen itu masih ada di bawah kuasa dosa. Dengan memahami bahwa dosa adalah penyebab dari segala kejahatan, maka orang percaya, kita semua melihat dengan jelas bahwa musuh kita bersama bukanlah orang yang melakukan kejahatan kepada kita, tetapi kuasa dosa yang telah mengendalikan jiwa mereka dan melahirkan berbagai perbuatan jahat yang menyusahkan dan membuat orang lain menderita. Jadi prinsip kita haruslah membenci dosa, tetapi tetap mengasihi orang yang berdosa. Ini perlu kita tanamkan dalam hati kita. Hal ini akan sangat membantu kita untuk melepaskan rasa sakit hati yang kita alami di dalam hati dan jiwa kita. Dan pada gilirannya akan membuat kita sanggup untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kita. Kasih adalah jawaban yang paling tepat untuk mematahkan segala kejahatan dan perbuatan dosa. Karena kalau kita membalas kejahatan yang kita alami dengan kejahatan, maka itu akan membuat kejahatan itu terus berlanjut. Tetapi kalau kita membalas kejahatan dengan kasih dan pengampunan, maka saat itu terputuslah rantai pembalasan dan saling menyakiti yang setan pasangkan untuk menjerat kita semua untuk supaya tetap hidup di dalam dosa. Itu putus oleh kasih. Saling berbalasan dalam saling menyakiti hanya akan menimbulkan makin banyak penderitaan, makin banyak kejahatan. Tetapi dengan mengampuni, dengan mengasihi, kita menghentikan semua itu. Jerat dan rantai dosa itu jadi kehilangan kuasanya. Kasih mendatangkan pemulihan dalam hubungan antar manusia. Jiwa-jiwa yang terhilang menjadi mungkin untuk dijangkau kembali, menjadi milik Allah, dan keharmonisan dalam hidup manusia akan kembali terwujud. Jadi saya tutup perenungan kita siang hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita merindukan sebuah kehidupan yang penuh kasih Allah di dunia ini? Jika jawabannya ya, maka marilah kita hidup menjadi berkat bagi banyak orang.
Marilah kita hidup dalam kasih Allah yang senantiasa mengampuni dan siap untuk berrekonsiliasi dengan orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita atau bahkan telah begitu menyakiti kita. Kerajaan Allah adalah sebuah kerajaan kasih yang harus hadir di atas muka bumi untuk mematahkan kuasa dosa yang terus menggerogoti kita dengan berbagai kejahatan. Kerajaan Allah itu hanya dapat hadir melalui kita yang adalah anak-anak Allah, karena kitalah warga kerajaan Allah itu. Dan itu semua hanya dapat terjadi ketika kita hidup dalam kasih dan pengampunan sama seperti Kristus. Hiduplah seperti Kristus. Ampunilah mereka yang bersalah kepada kita. Amin. Kita berdoa mengaminkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami sadar bahwa ketika kami masih berdosa, Yesus telah menebus kami. Yesus mati bagi kami. Engkau mengampuni kami. Kiranya keteladanan Kristus ini, keteladanan kasih-Mu yang begitu ajaib, boleh kami hidupi dengan mengampuni orang-orang yang bersalah di sekitar kami. Kami mengaku di hadapan-Mu bahwa itu tidak selalu mudah. Tetapi kami percaya, sungguh-sungguh percaya bahwa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan untuk mengampuni, bahkan mengasihi dengan sungguh-sungguh hati orang-orang yang telah menyakiti kami. Terima kasih Bapa. Kiranya kasih setia-Mu terus memenuhi hati kami, menolong kami, memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Firman-Mu selesai disampaikan. Kiranya kebenarannya Engkau meteraikan di dalam hati masing-masing kami, agar kami boleh hidup sungguh-sungguh seperti Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.